Kasih anak sepanjang gala, kasih orang tua sepanjang jalan. Pepatah ini terbukti dengan kisah ini. Siapapun bakal tersentuh hatinya saat menyaksikan bapak dan anak durhakanya yang tidak mau bertegur sapa, namun saling mengucap lewat air matanya. Mereka seolah hanya saling melempar duka dari balik jeruji besi di penjara Polsek Sadang, Kebumen, Jawa Tengah yang membatasi untuk saling merengkuh. Betapa ikhlas dan sayangnya orang tua kita mengasihi kita di waktu kecil hingga dewasa. Kasih sayang orang tua tak terbatas dan tak berujung. Sehingga setiap orang tua punya prinsip bahwa tidak ada istilah bekas anak, melainkan anak adalah darahnya yang senantiasa mengalir. Kisah yang mengharukan ini bermula ketika sang ayah yang bernama Wajah Sarwanto yang berusia 47 tahun tiba di markas Polsek Sadang. Sarwanto merupakan warga Desa Pucangan, Kecamatan Sadang, Kebumen. Sarwanto memendam amarah kepada anaknya dan hal itu terlihat dari wajahnya yang memerah. Anak Sarwanto bernama Aan. Aan berusia 30 tahun. Aan tega menggelapkan truk yang dipercayakan ayahnya kepadanya. Dan hal itu bukan pertama kali Aan melakukannya. Sejak masa remaja, Aan sudah banyak menyusahkan orang tuanya. Sarwanto pun kerap gelisah dan berisiko terkena darah tinggi lantaran nyaris tiap saat direpotkan ulah anak lelakinya itu. Kesabaran sang ayah akhirnya habis dan Sarwanto akhirnya melaporkan anaknya karena menggelapkan truk yang hendak dijualnya. Akhirnya anak durhaka tersebut dilaporkan Sarwanto ayahnya dengan diciduk polisi dan dijebloskan ke penjara pada hari Selasa, tanggal 21 November tahun 2017. Pada hari Minggu, 26 November tahun 2017, Sarwanto menjenguk anaknya yang meringkuk di balik jeruji besi di sel Mapolsek Sadang dan mereka hanya bertatapan. Sarwanto yang tadinya terlihat tegar mendadak berkaca-kaca. Di antara amarah, sedih dan iba, air matanya berurai, begitu pula dengan sang anak, yaitu Aan yang berdiri mematung di balik jeruji besi. Aan pun juga menangis, mereka saling melempar sedih, meski kali ini status mereka sebagai pihak terlapor dan melaporkan. Setega-teganya ayah kepada anaknya, seorang ayah tetap akan menangis juga kalau melihat anaknya menderita. Saat bertemu di penjara, drama mengharukan antara bapak dan anak itu sebenarnya memperlihatkan bahwa Sarwanto tak tega menjebloskan sang buah hati ke penjara. Karena tidak tega, Sarwanto pun berharap agar kasus penggelapan truk itu diselesaikan secara kekeluargaan. Sejak awal, kepolisian sebenarnya telah menganjurkan agar persoalan ini diselesaikan dengan jalan mediasi. Namun, amarah Sarwanto tak lagi bisa dibendung. Sarwanto hendak memberi pelajaran ke anak durhaka yang dianggapnya telah kelewat batas. Apalagi saat ini, Aan sudah beristri, sehingga seharusnya lebih dewasa dan tidak bertingkah macam anak kecil dan menyusahkan orang tua. Tetapi, rupanya Sarwanto masih menahan diri untuk tak cepat-cepat mencabut laporan. Saat ini, kepolisian telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, tetapi menurut kepolisian, sebelum kasus ini masuk persidangan, Sarwanto masih punya kesempatan untuk mencabut laporannya hingga anaknya bebas dari jeratan pidana. Sejak awal, pihak kepolisian sudah menyampaikan ke Sarwanto tentang konsekuensi hukumnya. Namun karena rasa kecewa itulah, Sarwanto tetap melaporkan kasus tersebut dan kasus ini termasuk delik aduan di mana kasus bisa dicabut sebelum proses sidang terjadi. Pihak kepolisian juga memperingatkan bahwa awal pekan adalah hari-hari terakhir kesempatan Sarwanto untuk mencabut laporan terhadap anaknya. Karena sebentar lagi
berkas tersangka Aan bakal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kebumen dan segera bergulir ke pengadilan, dan jika sudah dinyatakan terdakwa, maka laporan itu tak lagi bisa dicabut. Nasib Aan pun akan diserahkan kepada hakim dan tersangka akan dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman kurungan penjara maksimal 4 tahun. Di sisi lain, pihak kepolisian melihat nada luluh seusai pertemuan Sarwanto dengan anak durhakanya yaitu Aan. Entah esok atau lusa, Sarwanto ada kemungkinan mencabut laporan. Sebelumnya, Aan dilaporkan oleh ayahnya sendiri yaitu Sarwanto atas kasus penggelapan truk. Jeratan utang membuat Aan kalap hingga tega menipu dengan menggelapkan truk milik ayahnya, padahal truk itu merupakan kendaraan yang digunakan ayahnya untuk menghidupi keluarga. Kepada polisi, Sarwanto mengaku sudah hilang akal menghadapi kelakuan sang anaknya yang sangat durhaka. Pasalnya, anaknya sering berulah. Di mata keluarga, Aan memang dikenal bengal. Meski sudah menikah dan tinggal bersama istri dan 2 anaknya yang tinggal di Desa Karanggayam, Kecamatan Sadang. Kasus bapak dan anak ini berawal pada bulan Oktober. Saat itu, Aan bersama dengan temannya datang ke rumah Sarwanto dengan maksud membeli truk. Dan disepakati dengan harga jualnya 40 juta rupiah. Dengan alasan akan dimutasi ke Kebumen, truk itu dibawa oleh teman Aan. Namun beberapa hari kemudian, Aan datang kembali ke rumah Sarwanto dan meminta BPJB sebagai syarat mutasi. Namun, setelah itu, Aan dan truknya raib bak ditelan bumi. Sayangi orang tua selama masih ada. Jangan sampai menyesal setelah kehilangan mereka.